Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah ya. Semuanya hadir? Hadir ya? Alhamdulillah. Seperti biasa kita berdoa ya, semoga kita tetap diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa tetap mencari ilmu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak punya sedikit kisah nih. Tahu gak kisah Alva Edison, Thomas Alva Edison? Yang penemu apa itu? Daima tahu? Ya, lampu. Nah, ternyata Thomas Alva Edison ini, teman-teman, sebelum ia bisa menciptakan lampu yang benar-benar nyala, beliau tuh sudah mencoba ratusan kali percobaan untuk menghasilkan lampu tersebut. Nah, terus apa kaitannya? Nah, jadi kita bisa belajar bahwa tidak semua proyek yang bisa kita hasilkan itu dapat berhasil dalam satu percobaan saja. Jadi harapannya semoga nanti kan sekarang kalian mempresentasikan proyek ya. Nah, kalau misalkan dalam proyeknya ada kesalahan atau mungkin ada ketidaksesuaian dengan tujuan awal teman-teman, tidak apa-apa karena ini sudah belajar ya, sudah belajar. Kalau gagal gak apa-apa, nanti dicoba lagi. Seperti itu. Karena apa? Karena langkah yang besar selalu dimulai dengan langkah yang kecil. Begitu juga dengan ide-ide dari teman-teman setelah menganalisis suatu masalah nantinya terus membuat proyek itu juga sebuah pembelajaran. Oke, sebelum lanjut nih, mohon untuk alat-alat yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kimia kita hari ini bisa disimpan terlebih dahulu. Baik itu buku yang tidak berhubungan atau mungkin handphone dan lain sebagainya. Udah? Sudah. Oke, pertemuan kemarin kita udah menganalisis ya. Masing-masing punya satu permasalahan. Masih ingat kan? Masih. Nah, terus teman-teman udah ngisi tuh dari alat bahan, prosedur dan lain sebagainya. Nah, seperti kesepakatan minggu kemarin, kita sekarang akan apa? Mempresentasikan ya. Jadi untuk mekanismenya nanti tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan proyek yang sudah dibuat. Nanti jadi bagi kelompok yang tidak ke depan, mohon untuk memperhatikan. Siapa tahu memang di kelompok yang maju itu ada yang dapat diperbaiki atau dipertanyakan. Oke, untuk sekarang mau kelompok mana dulu nih? Karena kemarin yang maju kelompok 1, sekarang kelompok 2 mau? Boleh, oke. Sok, silahkan maju ke depan. Untuk filenya ini ya yang sudah dikirim ke Google Classroom. Oke, silahkan. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Produknya udah ada? Oke, bagus. Ambil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil produk dari kelompok kami berupa ini ya teman-teman produknya. Ih, keren ya teman-teman, lihat. Oke, untuk namanya kita tunggu dulu ya. Thank you teman-teman. Oke. Bisa gak? Jadi kelompok kami ini merancang produk cair pelapis alami. Jadi ini buat buah ya. Nah, yang namanya itu fresh coat. Nah, fresh coat ini tuh berfungsi sebagai inhibitor alami untuk memperlambat reaksi pencoklatan pada buah potong seperti apel. Nah, jadi produk ini tuh dibuatnya tuh dari campuran air jeruk nipis, kemudian ada madu, selanjutnya ada vitamin C yang mana akan bekerja untuk menurunkan pH, yang mana mengurangi kontak dengan oksigen serta menghambat aktivitas enzim yang menyebabkan oksidasi. Oke. Nah, untuk background dari permasalahan kita teman-teman, jadi banyak sekali buah potong seperti apel atau pisang itu sering berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, hal tersebut itu dikarenakan adanya reaksi oksidasi enzimatis. Nah, proses ini nantinya tuh membuat buah itu terlihat tidak segar dan kurang menarik untuk dikonsumsi seperti itu. Oke, project goalsnya yang pertama itu ada produk, yaitu kita membuat produk inhibitor alami untuk memperlambat reaksi pencoklatan pada buah.
Pemahamannya itu memahami bagian pH, suhu, dan keberadaan inhibitor memengaruhi laju reaksi. Solusinya itu kami ingin menghasilkan solusi alami untuk menjaga kesegaran buah tanpa bahan kimia berbahaya. Kemampuannya itu melatih kemampuan berpikir ilmiah, kerjasama, dan kreativitas dalam menciptakan produk kimia sederhana yang bermanfaat. Oke. Untuk alat bahan yang kita gunakan, alatnya itu gelas ukur, botol semprot, pisau, talenan, wadah plastik, stopwatch, kamera, dan label penanda. Untuk bahannya sendiri yaitu ada air jeruk nipis, madu, vitamin, air matang secukupnya, pil segar, dan kulkas mini. Untuk timeline-nya ini di hari pertama kita mengidentifikasi masalah, kemudian hari kedua kita mempersiapkan bahan. Untuk hari pertama hasilnya ada rumusan masalah, hari kedua hasilnya ada siap uji, yang ketiga hari ketiga kita membuat produk, hasilnya itu ada produk ini, kemudian hari keempat kami menguji, kemudian hasilnya nanti ada di datanya. Hari kelima kami menguji dalam suhu kulkas, baru yang terakhir kita menganalisis dan membuat presentasi ini. Nah, untuk prosedur kerjanya yang pertama itu campurkan air jeruk nipis, madu, dan larutan vitamin C ke dalam wadah. Terus aduk hingga homogen lalu masukkan ke botol semprot, beri label Prescott. Terus siapkan 4 potongan pil dengan ukuran sama. Terus 2 potong pil disemprot Prescott atau perakuan, 2 lainnya tidak disemprot. Terus yang kelima, simpan masing-masing pasangan di suhu ruang dan kulkas. Amati dan dokumentasikan warna setiap 2 jam selama 7 jam. Terus yang terakhir catat tingkat perubahan warna menggunakan skala 1 sampai 5. Oke teman-teman, jadi ini untuk hasilnya ya. Ini kalau tanpa pelapis itu skor brownie-nya itu ada di 5. Terus juga dengan fresh coat yang produk udah kita buat tadi itu skor brownie-nya ada 2. Tanpa pelapis skor brownie-nya ada 3. Dan juga dengan fresh coat itu skor brownie-nya itu ada 1. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk dokumentasi penerapan produk kita ya teman-teman. Jadi ini sebelum dikasih pelapis kayak gini, setelah dikasih produk fresh coat-nya jadi lebih cerah seperti itu ya. Jadi dia tidak kecoklatan kayak gitu. Untuk kesimpulannya yaitu pelapis alami fresh coat terbukti bisa menjadi inhibitor alami yang bisa memperlambat reaksi oksidasi pada buah. Lalu untuk faktor pH, suhu, dan keberadaan inhibitor bisa mempengaruhi laju reaksi pencoklatan. Lalu untuk kombinasi penyimpanan di kulkas dan pelapis alami bisa menghasilkan efek polikromatima, dan konsep inhibitor dalam faktor laju reaksi dapat diterapkan untuk menciptakan produk bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Untuk hasil produknya ini ya teman-teman, ada labelnya juga. Oke. Mungkin untuk refleksi dirinya, ini kendala kita salah satunya adalah mencampurkan madunya itu sulit, larut sempurna ya teman-teman. Terus juga solusi yang kita berikan, kita mengaduk lebih lama dan juga menggunakan air hangat sedikit gitu. Jadi ini kendala juga solusi yang dihadapi oleh kita gitu. Oke teman-teman, sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, ada yang bertanya mungkin dari kelompok sini? Belum? Belum. Oke, kalau belum mungkin dari Bapak dulu ya. Sebenarnya ini sudah bagus banget ya, luar biasa. Produknya juga udah sampai kemasan-kemasannya juga ya, udah dapat labelnya juga, keren. Oke, mungkin yang ingin Bapak tanyakan, berarti press coat di sini tuh sebagai apa tadi? Pelapis. Sebagai pelapis, sebagai inhibitor. Nah, berarti inhibitor di sini tuh untuk apa? Untuk melapis buah biar nggak cepat oksidasi. Berarti untuk memperlambat? Iya, Oke, memperlambat laju reaksi ya. Oke, terus mungkin kenapa ngambilnya jeruk nipis, terus madu dan lain sebagainya? Kita ngambil bahan itu karena itu kan bahan-bahan alami Pak, jadi mudah didapatkan. Terus juga untuk makanan pun dia aman gitu. Oh iya, oke betul. Bagus banget ya idenya teman-teman, sumpah luar biasa. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Karena ini sudah kendala dan lain-lainnya sebagainya sudah ditulis juga ya di presentasi. Tapi sejauh ini aman? Aman Pak. Oke, mungkin nanti kan karena tadi belum ada kemasannya ya, belum ditulis di prosedur kerja atau mungkin di timelinenya. Ya, mungkin nanti bisa dituliskan aja ya, karena itu bagian dari hasil produknya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman kasih aplaus dulu, silakan. Boleh duduk. Oke, keren gak teman-teman project dari kelompok 2 ini? Keren ya. Oke, mungkin sebelum ke pembahasan nantinya kita langsung ke kelompok 1 nih.
Yuk, silahkan ke depan kelompok 1. Singkat aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Superfast. Nah, ini anggotanya ada Ima, ada saya, ada Ayu, ada Ika, dan ada Alfatan. Oke, di proyek ini kami ini membuat produk obat pusing cepat larut dalam dua bentuk tablet effervescent dan juga serbuk effervescent dengan komposisi bahan yang sama. Kemudian tujuan proyek ini adalah untuk menguji pengaruh luas permukaan zat padat terhadap laju pelarutan sekaligus menghasilkan produk inovatif yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini latar belakangnya, alasan kami memilih untuk memilih proyek tersebut adalah banyak orang yang membutuhkan obat pereda sakit kepala yang cepat larut agar bisa segera diminum, terutama pada saat beraktivitas. Namun bentuk tablet effervescent biasa seringkali memerlukan waktu cukup lama untuk larut sepenuhnya dalam air. Nah, dari masalah tersebut teman-teman, kami tertarik untuk meneliti apakah perbedaan bentuk fisik zat berbentuk tablet ataupun serbuk dengan bahan yang sama dapat memengaruhi laju reaksi pelarutan. Nah, berdasarkan ide itu kami membuat produk inovatif yakni Superfast. Kemudian untuk produknya ini dipegang oleh Ima, yakni obat pusing dalam dua bentuk fisik. Kemudian tujuannya untuk membuktikan bahwa luas permukaan zat padat memengaruhi laju reaksi pelarutan sesuai dengan teori tumbukan. Nah, dari permasalahannya, solusinya kami juga pengen memberikan inovasi produk yang lebih efisien dan juga praktis dan menyesuaikan kebutuhan konsumen yang butuh obat cepat larut. Nah, kemudian untuk alat dan bahannya, yang pertama yaitu ada timbangan digital, terus mortar alu, terus ayangan halus, wadah plastik, stopwatch, sarung tangan, pipet, terus kertas lebar. Itu alatnya, untuk bahannya itu ada asam citrat, terus vitamin C bubuk, terus gula halus, perisa lemon. Kemudian untuk temanya sendiri teman-teman, kita 7 hari ya, 6 hari, 7 hari untuk presentasi, bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, untuk prosedurnya sendiri singkat padat. Yang pertama itu persiapkan semua alat dan bahan, terus timbang bahannya, asam sitrat dan lain-lain itu, terus juga kemudian ayak campuran, masukkan serbuk, terus lakukan uji pelarutan, terus timbang bahan, kemudian hasilnya itu ini teman-teman, tabel 1 bisa dilihat ininya pH-nya, terus ada perbedaannya teman-teman di bagian pH akhir sama intensitas effervescence ini. dan juga ada perbedaan waktu ya teman-teman, di mana waktu larut tablet itu 27 detik dan waktu larut serbuk itu 6,5 detik. Jadi lebih cepat Lebih cepat yang larutnya serbuk. Jadi kesimpulannya, bentuk fisik zat padat mempengaruhi laju pelarutan dan kecepatan reaksi. Kemudian yang kedua, produk berbentuk serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga pelarutan berlangsung lebih cepat dibanding tablet. Kemudian komposisi bahan kimia yang sama dapat menghasilkan sifat kimia di mana ada pH rasa reaksi yang sama, tetapi perbedaan bentuk fisik menyebabkan perbedaan kecepatan reaksi. Nah, produk kami ini dalam bentuk serbuk, jadi terbukti lebih efisien. Meskipun tablet lebih unggul dalam stabilitas penyimpanan, tapi serbuk itu unggul dalam kecepatan dan kemudahan konsumsinya. Jadi teman-teman. ya untuk produknya. Dan juga labelnya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, silahkan, ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Belum. Oke, mungkin dari Bapak nih. Menurut teman-teman setelah mengamati kedua produk tersebut, apa kelebihan dan kekurangannya mungkin? Untuk kelebihannya itu Bisa dibuka mungkin produknya? Silahkan dilihatkan. Dibuka, diambil, coba ada gak produknya? Ini tuh bentuknya serbuk kan, jadinya lebih cepat bereaksi gitu dibandingkan sama iya. tablet ya. Ya. Kalau dari segi penyimpanan nih, lebih baik yang mana kalau penyimpanan? Kalau untuk penyimpanan lebih stabilitasnya lebih di tablet. Tablet, Bapak. oh Tapi iya. Kalau untuk tadi kan permasalahannya itu kan untuk reaksinya. Oh iya. Jadi, Berarti punya kelebihan dan kekurangan juga ya. Cuma untuk mengatasi permasalahan ini berarti lebih ke yang serbuk. Oke, ada lagi yang ditanyakan mungkin? Oke, kalau belum mungkin kasih aplaus dulu nih. Silakan boleh duduk teman-temannya. Ya.
Oke, alhamdulillah ya teman-teman sudah mempresentasikan proyeknya masing-masing. Keren-keren banget ya, Bapak sangat mengapresiasi hasil dari produknya teman-teman. Setelah teman-teman menganalisis, terus menciptakan solusi, tapi juga membuat produk nyatanya. Semoga ini mungkin bukan produk yang pertama dan cuma untuk sekarang aja ya. Semoga teman-teman juga bisa nyari lagi produk-produk yang bisa mengatasi permasalahan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah belajar apa aja nih dari project-project yang sudah dihasilkan? Kecepatan reaksi, faktor-faktor yang ternyata dari kelompok 1 tadi kan melihatnya dari inhibitor sama pH. Semakin sama suhu juga ya tadi ya. Semakin tinggi suhu maka semakin cepat ya laju reaksinya. Kalau semakin ditambah inhibitor semakin lambat. Kalau yang di sini semakin luas permukaannya semakin serpuk cepat. Oke, nah berarti itu faktor-faktor yang mempengaruhi terkait laju reaksi ya. Ada banyak ternyata. Jadi dalam reaksi kimia itu bisa kita kendalikan apakah kita mau mempercepat atau memperlambat tergantung dengan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk mengukur pemahamannya ya, untuk evaluasinya silahkan bisa ditulis suatu kasus juga mungkin yang relate dengan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan faktor laju reaksi. Nanti dikumpulkan di minggu depan aja ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai sini? Belum. Oke, Bapak harap ya teman-teman tetap semangat untuk kedepannya dan mempelajari itu materi yang selanjutnya setelah laju reaksi ini. Baik, mungkin Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.